Per bulan saya mendapat keuntungan lebih dari 200 juta. I was sitting all alone, watching people get it on with each other. They were dancing across the floor, turning, moving back and forth. They were lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Maraja. Saya akan melakukan wawancara kepada pebisnis yang ada di sekitar Banda Aceh, yaitu tentang pertanian. Saya berasal dari Departemen Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syah Kuala. Saya akan langsung melakukan wawancara kepada Bapak yang ada di sebelah saya. Untuk Bapak, boleh nggak perkenalan diri dulu Pak, untuk saya wawancara ke depannya? Saya Sampirlan SHG selaku pemilik usaha Nursery CPLE Garden. Saya selaku pemilik. Ya Pak. Oke Pak. Berarti panggilan saya Pak? Pak Sam. Pak Sam. Oke Pak Sam. Pak Sam, untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana awal mula dari usaha Bapak ini Pak? Berawal dari berbagai jenis usaha kita lakukan. Saya sudah jadi pegawai negeri, jadi buruh sudah, usaha home industry sudah saya lakukan, peternak ayam, ternak kambing, ternak lembu sudah saya lakukan, bertani hortikultura sudah saya lakukan, Banyak ya Pak. ikut dunia politik sudah, sosial masyarakat sudah. Yang saya lakukan semua berhasil. Berhasil, alhamdulillah. Cuman kurang prospek Kurang, Pak. atau tidak prospek. Jadi saya cobalah usaha memproduk tanaman. Begitu saya produk dari awal dengan modal 0 rupiah, dari 1, kedua, ketiga, dan 4 dan seterusnya, prospek ke depan sangat menjanjikan dari awalnya ini ya. Oke. Akhirnya saya tekun terus, sehingga semua jenis usaha yang sudah saya lakukan saya tinggal semua, saya beralih ke dunia tanaman. Itu awal Mula usaha ya Pak. mula usahanya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa Bapak memberikan nama usaha ini sebagai nama sekarang Pak? CPLE Garden. CPLE Garden. LE Lambaru Angan. Lambaru Angan. Sejarah saya, awal saya mendarat di Aceh itu ya di Lambaru Angan tersebut. Dari awal saya kuliah dulu kerja di pabrik bata. Nah, Lambaru Angan itu sentra produksi pabrik bata. Saya kuliah dengan tanpa biaya, tinggal di Lambaru Angan. Dan usaha ini saya rintis juga dari Lambaru Angan. Sehingga mengingat sejarah, saya beri usaha saya namanya CP Lambaru Angan Garden, juga dengan LE Garden. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, selama Bapak memulai usaha ini Pak, ada nggak tantangan-tantangan yang Bapak menghadapi Bapak kayak gitu Pak? Tantangan nggak ada. Tantangan nggak ada. Semua berjalan sesuai yang saya rencanakan. Buat laku. Bahkan untuk pemasaran di Banda Aceh itu kita belum siap. Kita nggak siap menghadapi permintaan konsumen. Yang banyak gitu ya Pak? Ya, jadi kita masih butuh banyak lagi produk. Jadi tantangan saya anggap nol. Cuman ada kendala sedikit, masalah sumber daya manusia, tenaga kerja. Nah, itu kalau di Aceh sangat terbatas tenaga kerja yang bisa bekerja di bidang Pertanian. kita ini. Itu sangat terbatas. Gimana strategi Bapak untuk mempasarkan sehingga jadi segede ini Pak, LA Garden Pak?
strategi pemasaran saya menggunakan pemasaran secara online juga kita pakai, cuman nggak secara langsung, itu di handle sama mitra-mitra kita, mereka yang ngondenkan, ya kan. Kita bisa dikatakan semacam bapaknya. Siap mana ya Pak? Mereka yang memasarkan. Oh, ikuti event-event, kita udah saya nggak bosan itu. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu gimana sih Bapak caranya untuk menjaga keberlanjutan ini Pak? Jadi nggak stop di usahanya tuh di awal-awal mula-mula usaha tuh Pak. Tetap semangat, kerja keras tinggi, kita inovatif, ya, sesuai perkembangan zaman, apa yang berkembang di dunia ini kita ikut pikiran prospek ke depan. Jadi permintaan akan tumbuhan itu makin grafiknya makin lama makin meningkat, tidak menurun. Jadi bahasa kasarnya sampai hari kiamat. Tidak ada kata berhenti. Oke, Tidak ada kata berhenti. Kalau untuk pengembangan usaha, untuk misalnya buka cabang, saya berkeinginan membuka cabang, cuman kita lihat sumber daya kita nggak siap, karena untuk memanage usaha ini butuh manusia yang betul-betul skill, betul-betul mampu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak, kalau untuk daerah sini tuh respon pasarnya gimana Pak? Baik atau perorangan aja Pak yang mesti belanja di sini? Kita menghadapi di semua lapisan masyarakat, dari masyarakat biasa, masyarakat akademis, masyarakat birokrasi, ke pemerintahan, itu semua masuk. Semua ya Pak? Semua masuk. Berarti bisa dibilang bagus lah ya Pak responnya ya, Pak? Sangat bagus. Jadi daya beli masyarakat di Aceh sangat tinggi, sangat tinggi. Untuk Pak Sam nih Pak, setelah semua yang Bapak lakuin nih, ada nggak aset yang tercapai setelah Bapak menjalankan usaha ini Pak? Ya, aset per hari ya, aset per hari, atau berapa penghasilan per hari, per bulan. Saya persingkat, per bulan saya mendapat keuntungan lebih dari 200 juta. 200 juta Per bulan, lebih dari 200 juta. Saya target aja 1 bulan 200 juta. Aset saya lebih kurang saya total ada 40 M. Nah, dari penghasilan usaha saya ini. Nah, terus harapan saya kepada para pemuda, kepada para calon sarjana, kepada sarjana, supaya mindset cara berpikir kita itu, orientasi kita berpikir itu dirubah. Jangan berpikir mencari kerja, tapi berpikir menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menampung pekerja. Nah, itu yang harus dipikir. Kita usaha, gaji tidak terbatas, penghasilan tidak terbatas, dan kita manusia hidup pencari kaya, wajib kaya. Dalam agama kita wajib kaya, karena sifat Allah itu Al-Ghani. Allah itu bersifat maha kaya. Jadi kita harus kaya. Supaya bisa kaya itu dengan punya usaha seperti saya, penghasilan tidak terbatas. Nah, jadi adik-adik, para calon sarjana, pilih yang mana? Pengen Jadi pengusaha, jadi wirausaha, atau jadi pegawai? jadi pegawai. Nah, pegawai apa saja itu? Kebutuhan hidup berkembang. Ya, kalau dulu waktu saya muda nggak ada itu uang pulsa. Hari ini uang pulsa, uang paket. Ada. Nah, seperti itu kira-kira. Pertanyaan terakhir ya Pak, mungkin kalau misalnya Bapak ini punya sumber daya yang memungkinkan, apakah Bapak bakal membuka cabang atau ini Bapak besarin lagi Pak? Sumber daya cukup, ya. Kalau saya itu keinginan saya itu dunia saya pegang.
Kalau memang sumber dayanya itu siap. Kalau motel saya nggak ada kendala. Oke, terima kasih kepada Bapak Sam. Terima kasih telah memberikan ilmu yang berharga untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll